Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Genki desu ne. Nah, di video kali ini, Sisi akan memberikan informasi terkait beasiswa Mombuka Gakusho atau MEXT tahun 2022. Tahun ini ada sedikit perbedaan. Nah, nanti akan kita coba lihat ya. Nah, kira-kira apa sih bedanya untuk MEXT tahun ini? Simak terus videonya ya. Hai, 一緒にチェックしましょう. Untuk pertama, kita masuk dulu ke lamannya, ke websitenya Embassy Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Kita cek dulu ya sama-sama. Saya sih biasanya kalau ngecek itu selalu ketik kata kuncinya. Jadi untuk MEXT 2022 begini. Kemudian kita enter, dan selanjutnya kita lihat di informasi paling atas. Nah, ini ada informasi beasiswa Mombuka Gakusho atau MEXT. Kita klik ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini lamannya. Kita lihat. Oke, untuk di sebelah kiri ya, kita coba lihat di sebelah kiri. Di sini ada beberapa jenis beasiswa yang ditawarkan ya, sesuai dengan kebutuhan kita saja. Kita lihat sama-sama. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan informasi terkait undergraduate atau gakubu, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah S1. Jadi minasan yang sekarang sudah lulus mau coba-coba untuk belajar di Jepang dengan menggunakan beasiswa. Jadi diklik saja ini undergraduate atau gakubu ya. Kita klik sama-sama. Nah, minasan, di sini sudah tertulis program undergraduate gakubu 2022. Jadi apa sih program ini? Jadi apa sih sebenarnya program beasiswa MEXT gakubu ya 2022 ini? Adalah beasiswa MEXT, beasiswa dari pemerintah Jepang untuk siswa-siswa ya di seluruh dunia yang ingin menempuh S1 di Jepang. Nah, untuk lama belajarnya adalah sekitar 5 tahun. Jadi untuk 1 tahunnya itu digunakan untuk belajar bahasa Jepang dan juga belajar persiapan masuk ke perguruan tingginya ya, gitu. Sekarang kita lihat untuk jadwal seleksinya. Untuk masa pendaftaran ini sudah mulai ya, tanggal 19 April ya, sampai dengan 7 Mei. Nah, kalau bisa ya, dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang ingin kalian kirimkan itu harus sudah sampai sebelum tanggal 7 Mei. Nah, untuk pengumumannya sendiri adalah sekitar 1 bulan kemudian, yaitu tanggal 8 Juni. Ya, tanggal 8 Juni untuk seleksi dokumen. Kemudian, nanti setelah ada seleksi dokumen, akan ada ujian tulisnya ini sekitar pertengahan bulan Juli. Ya, pertengahan bulan Juli. Untuk wawancara, ini ada wawancara juga. Wawancaranya itu sekitar bulan Agustus, awal Agustus 2021. Oke. Nah, untuk pengumuman final ya dari MEXT sendiri ini adalah pada bulan Januari 2022. Jadi prosesnya agak lama ya, sekitar hampir setengah tahun ya untuk proses sampai kalian final berangkat ke Jepang. Nah, untuk berangkat ke Jepangnya sendiri, minasan akan dijadwalkan pada awal April. Awal April itu adalah bulan dimulainya tahun ajaran baru. Jadi tahun ajaran baru di Jepang itu mulainya adalah bulan April biasanya ya. Jadi pas bareng sakura blooming gitu ya, kalian datang ke Jepang. Wah, pasti keren banget. Semangat ya, semangat. Nah, pasti kalian penasaran kan, sebenarnya MEXT ini apa sih keuntungannya? Apa saja sih yang bisa kalian dapatkan ketika kalian lolos di beasiswa MEXT ini? Oke, yang pertama ya, kita lihat dulu. Ada biaya kuliah ditanggung sepenuhnya ya. Jadi ini benar-benar gratis dari awal sampai akhir ya, dari kalian pertama kali datang kemudian lulus ya, itu nanti akan gratis. Jadi benar-benar fully funded ya. Benar-benar gratis. Termasuk biaya sekolah persiapan tadi yang 1 tahun. Oke. Dan kemudian untuk per bulannya kalian akan mendapatkan 7
tunjangan hidup sebesar 117.000 yen per bulan. Nah, berapa ya kira-kira? Kalau 117 yen berarti mungkin sekitar 13-14 juta ya per bulan ya. Wah, sangat cukup sekali untuk membiayai hidup dan juga untuk ya beberapa mungkin kalian ingin jalan-jalan, pengen beli gadget atau terserah kalian. Tapi disarankan kalian saving ya minasang ya. Jadi menabung gitu, choking. Shitahogai to omoimasu. Kenapa? Karena kalian tahu pastinya ya, di Jepang itu serba mahal ya, makan mahal, kemudian apalagi tempat tinggal ya. Jadi kalian harus benar-benar irit. Tapi kalau saya rasa untuk 117.000 per bulan ini sangat-sangat cukup ya, lebih dari cukup bagi kalian yang benar-benar niat sekali untuk memang belajar di Jepang, seperti itu. Nah, untuk fasilitas selanjutnya adalah tiket pesawat pergi pulang dari Indonesia ke Jepang ini berlaku ketika kalian baru pertama kali datang dan juga nanti setelah kalian lulus, kalian ingin kembali lagi ke Indonesia, kalian pulang tuh nanti fasilitasnya dapat 1 tiket ya. Jadi 2 tiket ya, 1 tiket pergi, 1 tiket pulang. Sekarang kita coba lihat persyaratannya. Yang pertama, tentunya kalian adalah lulusan sekolah SMA, SMK, dan sederajat. Beberapa ada yang tanya ke saya waktu itu, kalau sekolah MA boleh tidak? Boleh, bisa sekali ya. Jadi SMA, SMK, sederajat bisa ikutan program beasiswa ini. Kemudian untuk batasan usia itu disarankan maksimal adalah 24 tahun pada tanggal 1 April tahun 2022. Dan ini penting sekali untuk nilai yang dibutuhkan. Nah, karena yang dipakai untuk seleksi ini adalah nilai rapot ya, sehingga untuk nilai pengetahuan semester 4 dan 5 minimal 84. Jadi untuk syarat ketiga ini adalah nilai pengetahuan semester 4 dan 5 itu minimal 84 ya. Untuk masing-masing mata pelajaran pada masing-masing semester. Kemudian ada matematika wajib dan bahasa Inggris wajib. Itu minimal 84. Nah, bagi pelamar yang memilih bidang studi kategori IPA, itu mohon maaf tidak bisa mendaftar. bisa. Ini yang nggak bisa mendaftar adalah jika rata-rata pelajarannya adalah kurang dari 84 ya, meskipun dia memiliki sertifikat JLPT. Nah, JLPT itu apa? Coba nanti dicek di link yang akan saya sertakan di bawah ya. Bagi peserta yang memilih bidang studi kategori IPS, apabila salah satu nilai mata pelajarannya disebutkan itu kurang 84, tetap saja bisa mendaftar, tetapi wajib menyertakan sertifikat ya. Sertifikat apa? Yaitu JLPT minimal adalah level N3 ya. Kemudian jika pernah mengikuti J-Test, NAT-Test atau EJU bisa kalian sertakan di situ. Oke. Nah, ini bagi pelamar yang mungkin memiliki sertifikat memiliki nilai EJU ya. Itu bisa menjadi poin tambahan buat kalian. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, untuk pilihan bidang studi di sini ada IPS dan IPA. Untuk lebih jelasnya ya, dia pilihannya apa saja, kemudian untuk syarat-syarat untuk peraturan pemilihan bidang studi juga disertakan lengkap di websitenya, bisa kalian cek di situ. Saya tidak akan menjelaskan karena nanti pasti akan panjang kali lebar ya. Nanti bisa kalian cek di situ dan sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Nah, bagaimana dengan prosedur pendaftaran? Coba kita lihat sama-sama. Ishoni check shimashou. Jadi, yang pertama, minasang harus melakukan registrasi online. Untuk linknya, itu seperti ini, bisa kita lihat sama-sama ya. Nanti akan tampil seperti ini. Jadi ada 2 tampilan, merah dan putih. Nah, karena kalian ingin mendaftar di S1, maka kalian klik yang Gakubu. Ya. Oke, kita klik yang Gakubu. Nah, di sini form pendaftarannya ya. Yang dibutuhkan di sini adalah kalian klik program yang diinginkan. Nah, ini kita klik Gakubu ya. S1.
dan pilihan bidang studi. Kalian pilih apa? IPA atau IPS? Nah, untuk ini apa ABC ini bisa kalian lihat lebih lengkapnya di website ya. Oke, kemudian untuk nama, kalian tulis nama lengkap kalian sesuai dengan identitas kalian ya, KTP, tanggal lahir, jangan sampai lupa. Seperti ini ya, minasang ada alamat, provinsi, kota. Nah, ini penting sekali untuk nomor telepon ya, dan juga email. Itu penting kalian cantumkan di situ, harus ya, wajib dicantumkan karena mungkin nanti akan ada wawancara atau apapun, itu bisa menghubungi kalian lewat nomor yang kalian tulis di situ atau email yang kalian tulis di situ. Di sini ada tulisan skor JLPT ya, atau EJU, JTES, dan lain sebagainya. Nah, ini jika kalian tidak memiliki, itu maka tidak usah ditulis ya. Tidak usah ditulis, tidak usah dipilih karena seperti ini. Pilih saja, tidak ada. Kemudian untuk skornya kalian berikan tanda stip. Seperti ini. Oke? Nah, ini bisa kalian isi sesuai dengan nilai rapot kalian ya. Nilai rapot kalian masing-masing. Kalian tulis di sini. Nah, untuk lokasi ujian tulis bisa kalian pilih sesuai dengan tempat domisili kalian, terdekat kalian ya. Misalnya kalau saya Sidoarjo ya, maka saya akan pilih di Surabaya. Oke. Kemudian di sini ada juga lokasi ujian tulis cadangan. Bisa kalian tulis yang terdekat juga. Jauh-jauh ya. Pilih Jakarta mungkin ya. Nah, seperti ini. Bisa. Pokoknya sesuaikan dengan tempat kalian masing-masing. Oke? Dengan kondisi kalian masing-masing. Nah, baru setelah itu kalian klik submit. Nah, setelah minasang submit, nanti kalian akan mendapatkan email konfirmasi. Ya, email konfirmasi di situ nanti akan tertulis nomor atau tempat ujian kalian. Sehingga nanti saya sarankan untuk kalian jika sudah mendapatkan email itu segera print ya. Jadi print out. Nanti print outnya itu dibawa ketika kalian mengikuti ujian tulis. Hai. Semangat. Semangat terus pokoknya. Nah, sekarang kita masuk ke dokumen apa saja yang diperlukan. Oke, yang pertama adalah print out nomor ujian pelamar. Tadi di awal kan saya bilang ya, kalau kalian sudah dapat email berisi nomor, segera di print, dan itu menjadi salah satu syarat dokumen yang diperlukan. Yang kedua adalah application form. Nah, application form ini bisa kalian unduh di link berikut ini. Oke. Nah, seperti ini kita bisa lihat application form-nya. Oke, seperti ini ya tulisannya ya. Application form for Japanese government scholarship and graduate students. Nah, ini kalian isi. Kalian isi ya. Di sini ada sekitar 4 halaman. Ya, ada 4 halaman. Oke. Nah, kemudian syarat ketiga untuk dokumen ketiga adalah, di application form itu ada pas foto. Jadi pas fotonya tolong sesuai dengan ketentuan ya. Nah, seperti ini ketentuannya bisa kalian lihat di websitenya. Kemudian juga ada yang ketiga adalah fotokopi transkrip nilai. Nah, fotokopi transkrip nilai ini ada formatnya. Mungkin kalian bisa ambil format dari sini atau bisa juga kalian edit sesuai dengan kebutuhan kalian atau kondisi kalian masing-masing. Kemudian, kalian jangan lupa untuk memberikan legalisir. Ya, jadi setelah kalian isi, kemudian kalian fotokopi, baru kemudian kalian minta legalisir atau cabas stempel ya dari sekolah. Yang keempat adalah fotokopi ijazah. Atau kalau misalnya ijazah kalian belum keluar nih ya, bisa kalian minta surat keterangan lulus dan juga telah dilegalisir oleh sekolah. Untuk syarat yang kelima adalah surat rekomendasi dari kepala sekolah ataupun guru. Nah, untuk formatnya adalah dia bebas sih sebenarnya, tapi di sini juga dicantumkan ya, ada formatnya.
Bisa juga kalian download format ini, kemudian diisi, kemudian kalian minta legalisir dari sekolah. Gitu aja, lebih gampang sepertinya ya. Dan untuk pengisiannya hanya diperbolehkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Nah, kemudian dokumen yang diperlukan untuk yang keenam adalah fotokopi sertifikat JLPT. JLPT, TOEFL, IELTS, TOEIC. Aduh, nggak punya semuanya. Nggak apa-apa, karena ini bukan dokumen yang wajib disertakan ya. Jika ada, boleh, akan mendapatkan nilai plus tentunya. Tapi jika tidak ada juga tidak apa-apa. Daijoubu desu. Jika kalian tidak punya fotokopi hasil nilai JLPT, NAT, EJU, G-Test, dan lain sebagainya itu tidak usah dicantumkan juga tidak apa-apa, karena bukan dokumen wajib ya. Yang ke-8, nah ini merupakan dokumen baru sepertinya ya, karena di sini ada esai. Untuk tahun kemarin ya, bisa kalian lihat di video ini kalau kalian penasaran. Ya, untuk tahun kemarin itu tidak ada. Jadi untuk esainya ini baru tahun ini ya. Oke, kita lihat sama-sama. Esainya maksimal 3 halaman dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang yang menceritakan pengalaman mengenai Jepang. Baik pernah mengikuti event festival Jepang atau pernah mengikuti program pertukaran pelajar, seminar budaya Jepang, ataupun yang berhubungan dengan pengalaman kalian ya yang didapatkan tentang Jepang. Boleh juga kalian melampirkan foto, misalnya foto kegiatan yang kalian lakukan, seminar ataupun festival budaya Bungkasai. Nah, tetapi untuk esai ini adalah khusus bagi yang memiliki saja, sehingga tidak wajib ya, tidak wajib. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau misalnya kalian sekolahnya memang tidak ada bahasa Jepang dan tidak ada pengalaman sama sekali dengan Jepang, tidak pernah mengikuti festival budaya ataupun apapun tentang Jepang, itu boleh tidak usah kalian lampirkan esainya. Tetapi tentunya karena dia masuk ke salah satu dokumen yang ada yang ditulis di sini di website ini, mungkin dengan adanya esai ini itu menjadi nilai plus ya bagi siswa yang memilikinya. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi benar-benar nilai plus gitu loh ya. Kalau bisa sih dicantumkan, kalian bisa bikin esai gitu. Kalau bisa dicantumkan, kalau tidak punya ya tidak apa-apa, tidak usah memaksa. Atau begini ya, saya nggak pernah nih ikut festival budaya, saya nggak pernah nih ikut ini, tapi di sekolah saya waktu itu ada Nihongo Partner. Oke, apa itu Nihongo Partner? Nihongo Partner itu adalah program asisten guru bahasa Jepang. Jadi orang Jepang asli begitu datang dari Jepang ke Indonesia dan ikut mengajar di kelas gitu ya, bersama dengan guru bahasa Jepang aslinya yang mengajarkan budaya dan juga bahasa Jepang. Itu sekolah-sekolah yang memiliki Nihongo Partner, yang didatangi oleh Nihongo Partner itu tentunya sangat beruntung sekali ya, karena tidak semua sekolah itu mendapatkan kesempatan bekerjasama dengan Nihongo Partner. Oke, bisa kalian misalnya aku pernah nih diajar oleh Nihongo Partner sama orang Jepang, kesannya seperti ini, kemudian beliau mengajarkan aku seperti ini, dan akhirnya aku punya ketertarikan studi ke Jepang, seperti itu. Bisa kalian coba tuliskan esai semacam itu, boleh. Oh ya, ini juga ada fotokopi sertifikat atau penghargaan yang pernah mengikuti Olimpiade OSN ataupun kompetisi lainnya ya. Misalnya kalian pernah juara lomba Benrong Taikai atau speech contest bahasa Jepang ya. Biasanya setahun sekali itu diadakan oleh Japan Foundation. Itu bisa kalian cantumkan di situ. Bener loh, ini cuma keikutsertaan loh. Misalnya kalian cuma ikut serta aja, nggak menang gitu ya, bisa kalian cantumkan sertifikatnya. Syukur-syukur nanti bisa jadi nilai plus dan juga nilai tambahan buat kalian pada seleksi awal ini ya, seleksi dokumen ini. Oke, tetap semangat, gambatte kudasai, semangat. Oke minasan, jadi itu tadi beberapa informasi terkait
beasiswa MEXT atau Momuka Gakusho tahun 2022. Oke, nah minasan tetap semangat ya. Kalian misalnya sekarang masih kelas 10 atau kelas 11. Nah, kalian bisa coba bersiap-siap ya, memiliki persiapan seperti itu untuk bagaimana nanti aku pengen belajar di Jepang dengan menggunakan beasiswa. Bisa kalian coba beasiswa Momuka Gakusho ini. Benar-benar rezeki banget kalau misalnya dapat beasiswa ini. Sangat besar sekali keuntungan dan juga pengalaman itu sangat berharga sekali minasan. Dan untuk kalian yang kelas 12 yang ingin sekali mencoba beasiswa ini, agak cepat actionnya karena untuk deadline-nya adalah tanggal 7 Mei 2022. Nah, sekarang habis ini di list nih ya, kira-kira habis ini aku ngapain nih? Aku mau coba ini fotokopi dokumen-dokumennya. Aku mau ke sekolah menemui kepala sekolah ataupun menemui guru yang bisa memberikan recommendation form kepada saya. Seperti itu. Pokoknya semangat, tetap semangat terus ya. Nah, untuk link website, kemudian link form pendaftaran, application form, dan juga beberapa hal yang perlu kalian ketahui dari beasiswa ini nanti akan saya sertakan di description box di bawah ini. Dan misalnya kalian punya pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Hai, jitsumon ga atta ra douzo komento shite kudasai. Hai. Minasan, terima kasih sudah lihat video ini. Ya, semoga apa yang sudah saya sampaikan memberikan manfaat untuk kalian semua. Hai. Minasan, komento, share, channel 登録お願いします。じゃあ皆さんこれで終わります。ありがとうございます。じゃあ